Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novin di Mata Dewa 66. Kali ini kita akan membahas cara mudah mixing sebuah band. Di situ ada drum, bass, gitar, dan keyboard, dan juga termasuk vokal. Dan kita akan mixing di mixer Behringer XR18 yang saat ini saya gunakan di Behringer X18. Jadi kita akan coba mixing drum, bagaimana menggunakan kompres dan gate-nya. Sebenarnya ini bukan patokan, tapi paling tidak yang jelas kita harus tahu suara source utamanya, source aslinya itu seperti apa dan konsep musiknya seperti apa. Itu yang harus harus pertama kali kita kita siapkan, dan kita sudah tahu kita arah mixingnya seperti apa. Nah, di sini sudah ada virtual soundcheck yang kita playback dari kebetulan saya menggunakan Studio One 5. Di sini nanti akan kita coba mixing. Nah, untuk teman-teman yang ingin file multi track-nya bisa nanti saya kasihkan linknya di deskripsi, baik itu nanti file multi track-nya ataupun nanti coba saya coba saya kasih link juga untuk synth maupun efek drum dan efek vokalnya. Nah, nggak tunggu lama-lama, ayo kita coba. Oke teman-teman, di sini kita sudah di layar kita sudah ada playback multitrack yang kita akan gunakan sebagai untuk materi kita mixing. Pertama-tama kita akan coba dengarkan dulu drumnya seperti apa. Coba kita buka ya. Oke, ini drumnya sudah saya buat DCA. Saya dengarkan dulu. Nah, drum yang sekarang ini sudah saya mixing. Nah, bagaimana konfigurasinya? Sekarang kita akan coba tanpa efek dulu. Tanpa efek, kita mute dulu efeknya. Nah, ini basicnya tanpa efek. Kita lihat settingan di kicknya seperti apa. Nah, ini saya gunakan gate. Di sini saya tidak menggunakan gate-nya, tapi saya menggunakan expander dengan rasio 4:1 untuk kicknya. Dan EQ-nya seperti ini. Di low-nya ada saya boosting di frekuensi 62 Hz. Saya boosting 2 dB. Sebenarnya ini perlu saya tekankan, ini bukan basic untuk yang harus teman-teman lakukan, tapi lebih ke kita harus mengenal source-nya dulu seperti apa, dan di situ baru kita bisa menggunakan EQ dan processing yang lainnya. Nah, kick seperti ini, misalkan teman-teman punya referensi lain silahkan. Jadi ini bukan sebagai bahan acuan untuk mixing, tapi ini apa yang saya dengarkan, apa yang saya rasakan, saya mixing seperti ini EQ-nya. Kompresornya juga gitu. Untuk kicknya
Ini rasionya coba saya naikkan ke 4:0 rasionya. Kita mute dulu. Nah, ini suara kicknya. Yang lain saya mute. Sekarang coba saya buka untuk snare-nya. Ini snare topnya, gate-nya seperti ini. Saya juga menggunakan expander. EQ-nya seperti ini kira-kira. Dan kompresornya, rasionya belum saya naikin. Nah, seperti ini. Nah, untuk bottom sekarang saya kompres juga, dan EQ-nya seperti ini. Gate-nya juga sama. Nah, di bottom itu untuk polarity-nya saya balik. Polarity-nya saya balik. Yang topnya polarity-nya normal, yang bottom saya balik. Coba kita dengarkan yang bottom ya. Nah, ketika saya lepas, ini isi satu, coba. Nah, seperti ini. Bottomnya coba polarity-nya saya balik. Suara mic-nya lebih keluar, lebih nonjol. Ini juga gini, tom saya menggunakan gate. EQ-nya seperti ini, enggak terlalu banyak saya nge-EQ, saya cuma ngambil lokatnya. Harusnya lokatnya di 100. Floornya juga gitu. Ini untuk hi-hat, saya nggak ada boosting di high-nya. Kenapa nggak ada boosting, malah saya potong, karena di hi-hat dan overhead itu untuk suara, untuk frekuensi high-nya sebenarnya udah nonjol, jadi nggak perlu kita boosting lagi. Seperti ini. Ini overheadnya. Overhead juga gitu, hampir sama dengan hi-hat. Juga saya kompres biar lebih soft, ada suara yang bisa yang nonjol dia. Nah, sekarang reverbnya bagaimana? Saya reverb, saya menggunakan efek 1. Saya menggunakan efek vintage reverb. Settingannya seperti ini. Vintage-nya saya aktifkan. Suara reverbnya saya fokuskan untuk di belakang, jadi background, bukan kalau saya aktifkan frontnya, dia posisinya reverb di depan vokal. Kalau ini di belakang vokal. Untuk decay-nya 1.0 milisecond, pre-delay-nya itu 0. Nanti settingan reverb ini boleh dicoba untuk teman-teman, kalau cocok mau dipakai silakan. Sebenarnya bebas, karena masalah selera ini. Nah, coba saya buka, saya kirim untuk masing-masing reverbnya. Untuk reverb 1 untuk drum, kita lihat di top, bottom, tom, dan floor.
yang saya kirim untuk reverbnya. Nah, bagaimana suaranya? Kita cek. Yang ini suara masih belum ada reverb. Nah, ini sudah ada reverb. Itu. Sekarang kita coba. Jadi instrumen yang lain selain drum, di sini settingan simple untuk sebuah band, ada drum, bass, gitar, keyboard, LR. Setelah itu ada tiga vokal, 2 vokal utama dan 1 backing vokal. Sekarang kita cek bassnya seperti apa dengan kicknya. Nah, ini bass dan kick. Nah, ini settingannya bagaimana bassnya. Kita cek, kita klik dulu input bassnya. Setelah itu kita ke section EQ-nya. Di bass ini saya lokat di 45 Hz lokat. Setelah itu ada beberapa frekuensi yang saya potong dikit di low dan low mid-nya, yang lain masih bypass. Nah, ini kompresnya. Nah, kompres ini saya menggunakan sidechain untuk bassnya. Saya sidechain ke channel kick. Jadi sinyal kompresor ini mendapatkan sinyal dari kick. Nah, ini kita lihat nih, ada sinyal nih. Ini adalah sinyalnya dari kick. Jadi bass yang sinyal bass yang ada ini dikompres oleh kick. Bagaimana caranya? Nah, di sini di section yang biasanya itu self, basicnya EQ-nya self, saya pindah, kita rubah ke channel kick. Channel kicknya channel berapa nih? Channel 1, berarti kita channel 1 kita aktifkan. Udah aktif seperti ini. Jadi dia bass ini mendapat trigger dari kick. Ketika bass ini melebihi min 30,5 dB, dia akan ditahan oleh sinyal dari kick. Jadi bisa lebih mudah kita mengawinkan antara kick dan bassnya. Pembahasan ini dulu juga pernah saya buat di M32, di mixer M32. Nah, sekarang saya gunakan di XR18 atau X18. Oke, bass sudah. Kita coba buka gitar. Gitar 1 channel, kita cek settingannya. Kita menggunakan kompres juga. Setelah itu EQ-nya seperti ini, nggak terlalu banyak motong juga. Setelah itu keyboard saya buka. Nah, keyboard ini stereo, dia left right. Nah, bisa kelihatan ini ketika seluruh instrumen sudah nyala. Coba reverbnya drum saya matikan. Nah, seperti ini hasilnya tanpa reverb. Ketika kita buka reverb, nah, lebih kerasa. Jadi nanti di sini settingan scene-nya ini, scene-nya XR18 untuk settingan ini nanti saya share
di deskripsi bisa di-download. Saya kirimkan linknya, dan juga untuk efek drum ataupun untuk reverb vokal itu bisa nanti juga saya kasihkan linknya, termasuk dengan multi tracknya juga bisa di-download buat teman-teman yang membutuhkan, pengen belajar juga, pengen ngulik juga. Nah, ini seperti ini. Vokal kita buka. Nah, ini untuk settingan reverb plate-nya. Settingannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa di-download ya kalau pengen nyoba. Seperti itu teman-teman. Kenapa saya nggak buat scene yang mulai dari awal, karena nanti durasinya terlalu panjang juga, nanti jadinya nanti ada beberapa bahasan yang nanti jadi lupa nanti. Jadi mending saya sudah jadikan seperti ini. Scene-nya nanti saya share ke teman-teman yang punya XR18 atau X18, bisa dibuka di rumah dan dicoba di masing-masing mixer Behringer-nya, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Oke teman-teman, itu tadi cara mudah mixing drum, bass, gitar secara keseluruhan di sebuah band pada waktu live. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.